Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 1 Agustus 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja yang lahir tanggal 20 September 1696 di sebuah kota dekat Napoli, Italia. Ia berasal dari keluarga yang sangat saleh. Ia dididik dengan cara militer karena ayahnya seorang laksamana. Ia sering diminta untuk sekali seminggu tidur di lantai tanpa alas, agar ia mempunyai pola hidup yang keras dan tidak manja. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa. Maka mudah ditebak, pada usia yang masih muda, umur 16 tahun, ia sudah meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli dengan predikat magna cum laude. Sebagai seorang pengacara atau advokat, ia selalu menang dalam setiap perkara yang dibelanya. Ia menjadi tersohor dan banyak orang ditolongnya. Namun pada suatu saat, ketika diminta membela perkara yang besar, ia berusaha mengumpulkan berbagai data tentang perkara itu. Namun keberuntungan tidak berpihak. Karena kesalahan kecil, ia dikalahkan oleh pengacara musuh. Ia meninggalkan ruang sidang dengan sangat menyesal, frustasi. Tapi justru kekalahannya itu menjadikan dia titik balik untuk tidak lagi mementingkan kepentingan duniawi. Ia menjadikan hidupnya untuk Tuhan, banyak berdoa, merenung, dan menenangkan batin. Akhirnya muncullah benih-benih panggilan untuk menjadi seorang rohaniwan. Ketika sedang melayani orang di rumah sakit, ia mendengar suatu suara ajaib. "Alfonsus, serahkanlah dirimu kepadaku." Ia merenungkan dan akhirnya menyadari itu adalah panggilan Tuhan untuk hidup sebagai biarawan. Maksud itu ditolak oleh ayahnya. Bahkan pemimpin biara pun menolak karena alasan kesehatan. Syukurlah seorang uskup meluluskan niat Alfonsus. Ia dengan tekun belajar teologi dan bersikap diri sebagai seorang imam diosesan. Dengan latar belakang hidup yang saleh, iman yang kuat, akhirnya ia ditabiskan menjadi seorang imam. Ia sangat terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang menarik dan juga sebagai bapa pengakuan yang disenangi umat. Ia baktikan hidupnya
untuk orang-orang miskin dan pemuda-pemuda yang gelandangan di kota Napoli dikumpulkan, diberi pelajaran dan bimbingan rohani. Tahun 1729 ia menjadi kapelan di sebuah kolese khusus mendidik calon misionaris. Ia benar-benar mendorong orang untuk mengabdikan diri kepada pelayanan misi. Terdorong oleh inspirasi, ia akhirnya mendirikan sebuah tarekat religius baru tanggal 9 November 1732 dan diberi nama Sanctissimi Redemptoris. Dengan khotbah-khotbah, mendengarkan pengakuan dosa, bimbingan rohani kepada orang-orang muda, pasangan suami istri dan anak-anak, Alfonsus sungguh mendorong gereja untuk semakin terlibat bagi banyak orang. Pada umur 66 tahun, ia diangkat menjadi uskup. Meskipun ia ingin agar orang lain, tetapi tetap pada pilihan paus, ia diangkat menjadi uskup. Ia banyak menulis buku-buku teologi moral untuk pegangan umat, dan tulisannya sangat membantu para imam, terutama dalam sakramen tobat. Karena sering jatuh sakit, ia meminta untuk mengundurkan diri sebagai uskup, namun ditolak dan baru dikabulkan ketika ia berusia 80 tahun dan kembali ke biara. Penyakit yang diderita merorongnya, dan akhirnya pada tahun 1787 ketika berusia 91 tahun ia meninggal di Pagoni dekat Napoli, Italia. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan juga memiliki semangat yang sama. Bacaan Ekaristi hari ini dari Yeremia sebagai bacaan pertama bab 18 ayat 1 sampai 6 digambarkan bagaimana Yeremia memberikan sabda Tuhan dengan memakai perumpamaan tukang periuk, di mana tanah liat itu dibentuk oleh tukang periuk sesuai dengan keinginan. Demikian pula umat Israel akan dibentuk Tuhan menurut kehendak Allah. Pada Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai orang yang menaburkan pukat, dan ketika didapatinya ikan-ikan, maka ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Gambaran akhir zaman digambarkan oleh Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diingatkan oleh Yeremia, kita ini lemah, rapuh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Mau dijadikan apa? Kita hanya menyerah. Gambaran kita di tangan Tuhan tergantung kepada Allah. Kita hanya mengikuti kehendak-Nya, dan bila kita mengikuti kehendak-Nya akan dijadikan periuk-periuk atau tembikar-tembikar atau apapun namanya sesuai dengan kehendak Allah dan kemampuan kita.
bisa jadi menjadi vas bunga yang bagus, atau gentong, ataupun apa namanya. Biarlah Tuhan yang membentuk kita dan kita mengikuti kehendak-Nya. Kalau kita mengikuti kehendak-Nya, bagaikan ikan-ikan baik yang terjaring dan akan dikumpulkan dalam pasu, yakni kerajaan surga. Maka kita boleh bertanya, sudahkah kita bangga akan diri kita yang dibentuk oleh Allah menurut kehendak Allah? Bisa jadi saya bagaikan vas bunga, bisa jadi menjadi gentong, bisa jadi menjadi gelas, menjadi cangkir, ataupun keramik-keramik yang lain. Masing-masing sudah ditentukan Tuhan dan kita syukuri. Ataukah masih iri hatikah aku akan orang lain? Kalau kita menyerah kepada kehendak Allah, bagaikan ikan baik yang dikumpulkan dalam pasu dalam kerajaan surga. Maka marilah kita syukuri rahmat Tuhan ini. Kita maksimalkan talenta kita demi kerajaan Allah. Tidak peduli menjadi apa, tapi yang penting menjadi diri sendiri yang beriman kepada Allah. Kalau ruangan bisa dikombinasikan, ada vas bunga, ada gentong, ada kursi dari keramik, ada dinding dari keramik, maka ruangan akan menjadi bagus. Kalau semuanya adalah gentong, tidak bagus. Mari kita sadari, kita sumbangkan talenta kita, agar akhirnya kita menjadi alat Tuhan yang perlu untuk keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat, berkat, dan bakat yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Sesuai kehendak-Mu, mampukanlah kami untuk mensyukuri semuanya itu dan mempersembahkan bersama-sama untuk kebaikan dunia. Semoga akhirnya dunia mengalami kasih setia-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, imannya yang lemah Engkau kuatkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk menguraikan, agar mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.